Selamat pagi. Dengan Pagi. Pak Sultan. Iya benar. Silakan duduk Pak. Iya. Apa kabar Pak? Baik baik. Alhamdulillah. Oke, Bapak perkenalkan saya dengan Sani, Insurance Advisor Sun Life untuk penempatan cabang dan Bogor. Oke. Ya, sebelumnya Bapak dikasih informasi dengan RM kita, Mbak Citra ya Pak ya. Oh iya Citra tuh. Seperti yang telah diinformasikan Mbak Citra, RM CMB Niaga Cabang dan Bogor, tujuan saya di sini adalah untuk membantu merencanakan keuangan nasabah-nasabah seperti Bapak di CMB Niaga. Oh begitu. Iya Pak, mohon maaf Pak, kalau boleh saya bertanya, apakah Bapak sudah mengenal atau mengetahui tentang Sun Life? Setahu saya perusahaan asuransi. Betul Pak, seperti mungkin Bapak ketahui, Sun Life adalah perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan keuangan khususnya asuransi jiwa yang telah ada di Indonesia lebih dari 20 tahun. Di Sun Life sendiri memiliki berbagai program perencanaan keuangan untuk nasabah. Tugas saya di sini adalah membantu Bapak untuk merencanakan keuangan Bapak. Agar perencanaan keuangan ini tepat sasaran, maka saya perlu berdiskusi khusus dengan Bapak. Diskusi ini akan membutuhkan waktu sekitar 20 menit sampai 30 menit. Sambil berdiskusi, saya mohon izin ya Pak untuk mencatat hasil diskusi kita. Hal ini untuk memastikan bahwa tidak ada informasi yang terlewat. Pak Sultan, dalam kehidupan sehari-hari biasanya kita sebagai manusia memiliki berbagai kebutuhan keuangan. Saya di sini membedakan kebutuhan tersebut sebagai berikut ya Pak. Yang pertama, perlindungan jiwa. Kita tentu mengetahui bahwa terdapat risiko dalam kehidupan ini. Salah satunya adalah risiko tutup usia. Apabila terjadi pada pencari nafkah, dibutuhkan perlindungan secara finansial agar keluarga yang ditinggalkan tidak mengalami kerugian Pak. Yang kedua, di sini ada perlindungan kesehatan. Bapak tentu mengetahui bahwa biaya perawatan di rumah sakit saat ini sangat mahal Pak. Untuk itu, kita perlu kiranya perlindungan secara finansial jika terjadi resiko perawatan di rumah sakit. Yang ketiga, dana pendidikan. Sebagai orang tua, seperti Bapak nih ya Pak, tentunya kita menginginkan yang terbaik untuk keluarga. Contohnya, pendidikan untuk putra-putri tercinta. Kita pasti menginginkan yang terbaik untuk mereka. Dan yang keempat, investasi masa depan. Mungkin Bapak memiliki rencana di masa depan yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit Pak. Untuk itu direncanakan sejak sekarang, agar rencana tersebut bisa diwujudkan. Yang kelima, dana hari tua. Kita menginginkan agar ketika memasuki usia purna karya, kita tidak menjadi beban bagi keluarga, khususnya anak. Agar dapat memiliki kemampuan finansial di masa tersebut, tentunya kita harus mempersiapkan sejak sekarang Pak. Nah, menurut Pak Sultan, dari kelima kebutuhan keuangan yang saya sampaikan tadi, mana menurut Bapak yang paling diprioritaskan dalam kehidupan Bapak saat ini? Sepertinya saya ada kebutuhan dana pendidikan anak deh Mbak Sani. Baik Pak, boleh diceritakan sedikit mengenai anak Bapak? Nah saya udah memiliki 2 anak nih. Yang besar tuh usia udah 5 tahun nih, laki-laki. Yang bungsu itu baru 1 tahun, perempuan. Wah, sudah lengkap ya Pak. Namanya siapa aja Pak? Yang laki-laki itu namanya Revano. Yang perempuan itu namanya Keisha. Baik Pak, jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal, tentunya Bapak menginginkan untuk memberikan yang terbaik untuk kedua putra dan putri Bapak, khususnya dalam hal pendidikan. Untuk informasi Bapak bahwa kuliah dengan jurusan kedokteran di Universitas Indonesia, dana yang dibutuhkan adalah sebesar 500 juta rupiah loh Pak. Wah, bisa juga ya Mbak. Saya belum punya program untuk dana pendidikan mereka deh. Betul Pak, karena dana yang dibutuhkan besar, maka saya menyarankan untuk bisa disiapkan dari saat ini. Karena jika bisa kita hitung, kebutuhan dana pendidikan yang 500 juta tadi, kemudian dengan memperhitungkan inflasi biaya pendidikan sebesar 10% per tahun, maka dana pendidikan tersebut tidak lagi 500 juta Pak, tetapi menjadi 1.295 juta rupiah. Masa Mbak? Besar sekali ya? Betul Pak, sekali lagi karena memperhitungkan tingkat inflasi sehingga nilai uangnya akan jauh lebih besar. Oleh sebab itu, agar impian dana pendidikan anak Bapak tersebut tercapai, maka Bapak per tahunnya harus menyisihkan dana sebesar Rp129.500.000. Pak Sultan, sebagai insurance advisor, tugas saya adalah menyampaikan bahwa terdapat resiko dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah resiko tutup usia.
Apabila resiko tutup usia terjadi pada pencari nafkah, maka keluarga yang ditinggalkan akan mengalami kerugian seperti contohnya, pasangan harus menjadi kepala keluarga ataupun menjual aset untuk biaya kehidupan sehari-hari. Wah, betul juga Mbak. Saya tidak pernah tuh mikir hal tersebut selama ini. Nah, kalau begitu, mari saya bantu untuk menghitung berapa besarnya perlindungan untuk Bapak dan keluarga. Kalau boleh saya tahu, Pak, berapa besar pengeluaran keluarga yang Bapak keluarkan setiap bulannya, Pak Sultan? Ya, sekitar 10 juta lah Mbak. Jika saya hitung, maka untuk pertanggungan yang Bapak butuhkan adalah sebesar 2,4 miliar rupiah. Dana ini jika didepositokan di bank dengan bunga 5% per tahun, maka keluarga Bapak Sultan akan mendapatkan bunga sebesar 129 juta per tahun. Dana tersebut diharapkan cukup untuk menjaga standar hidup keluarga Bapak Sultan. Jadi, Pak Sultan, saya akan membuatkan program dana pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan Bapak, yaitu dana pendidikan sebesar 500 juta rupiah. Dengan inflasi 10%, maka dana yang Bapak butuhkan adalah sebesar 1,295 miliar rupiah. Untuk mendapatkan dana tersebut, Bapak harus menyisihkan dana sebesar 129.500.000 rupiah per tahunnya, Pak, selama 10 tahun. Apakah Bapak Sultan setuju untuk menyisihkan dana tersebut? Wah Mbak, sepertinya kalau 129 juta tuh kayak terlalu besar gitu. Gimana kalau 50 juta aja untuk programnya? Boleh, kalau begitu saya buatkan programnya dulu ya, Pak. Mohon ditunggu. Baik Mbak. Baiklah Bapak Sultan, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa program asuransi ekstra ultima ini akan membantu Bapak untuk mewujudkan program dana pendidikan anak Bapak. Dengan perlindungan yang kami berikan, akan memastikan bahwa apapun yang terjadi pada Bapak Sultan, dalam hal ini adalah resiko kehidupan seperti perawatan rumah sakit, maka impian Bapak Sultan untuk memiliki dana pendidikan anak akan tetap terwujud. Seperti yang sudah kita setujui bersama, bahwa Bapak Sultan akan menyisihkan dana sebesar 50 juta rupiah selama 10 tahun dengan uang pertanggungan sebesar 1 miliar rupiah. Apakah sudah sesuai dengan komitmen dana yang ingin Bapak alokasikan untuk kebutuhan dana ini? Baik Mbak. Baik, kalau begitu, dengan persetujuan Bapak, kita akan lanjutkan dengan proses pengisian administrasi.